Halo Bu Nova, saya Irfan Satria Pratama dari kelas 12 MIA 1 ingin menjelaskan tentang proses sintesis protein. Di sini pengertian protein merupakan senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan ada kalanya sulfur serta fosfor. Proses protein memiliki peran yang sangat penting karena protein ini sebagai fondasi suatu bangunan pada tubuh manusia. Akan tetapi protein ini perlu dibentuk dan pembentukan atau sintesis protein berlangsung dengan melibatkan banyak pihak termasuk DNA dan RNA. Pengertian proses sintesis protein merupakan proses untuk mengubah asam amino yang terdapat dalam linear menjadi protein dalam tubuh. Di sini, peran DNA dan RNA menjadi sangat penting karena memiliki keterlibatan dalam proses sintesis protein. Molekul DNA adalah sumber pengodean asam nukleat untuk menjadi asam amino yang menyusun protein tidak terlibat secara langsung dalam proses. Sementara molekul RNA adalah hasil transkripsi dari molekul DNA pada suatu sel. Molekul RNA ini yang kemudian ditranslasi menjadi asam amino sebagai penyusun protein. Tiga aspek penting dalam proses sintesis protein yaitu lokasi berlangsungnya sintesis protein pada sel, mekanisme berpindahnya informasi atau hasil transformasi dari DNA ke tempat terjadinya sintesis protein, dan mekanisme asam amino penyusun protein pada suatu sel bisa membentuk protein-protein yang lebih spesifik. Proses sintesis protein berlangsung di dalam ribosom, salah satu organel yang berukuran kecil dan padat. Dalam sel juga nukleus, dengan menghasilkan protein yang non-spesifik atau sesuai mRNA yang ditranslasi. Ribosom sendiri memiliki diameter sekitar 20 nm serta terdiri atas 65 RNA ribosom RNA dan 35% protein ribosom disebut ribokleoprotein atau RNP. Proses sintesis protein pada dasarnya sel sebagai informasi genetik atau gen yang terdapat di DNA untuk membuat protein. Proses sintesis protein ini dibagi menjadi 3 langkah, yaitu transkripsi, translasi, dan pelipatan protein. Yang pertama, transkripsi. Transkripsi merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA. Pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Proses sintesis protein ini berlangsung di dalam sitoplasma dengan diawali proses pembukaan rantai ganda yang dimiliki oleh DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Tahap ini adalah rantai tunggal yang bertugas sebagai rantai sense, sedangkan rantai lainnya yang berasal dari pasangan DNA dinamakan rantai antisense. Tahap transkripsi sendiri dibagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi, RNA polimerase terikat pada untaian DNA yang disebut promoter yang ditemukan di dekat awal suatu gen. Setiap gen mempunyai promoter sendiri. Setelah terikat RNA polimerase memisahkan untaian ganda DNA, menyediakan template atau cetakan untaian tunggal yang siap untuk ditranskripsi. Elongasi, satu untaian DNA, untaian cetakan bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase. Sambil membaca cetakan ini, RNA polimerase membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida, membuat sebuah rantai yang tumbuh dari 5 ke 3. RNA transkripsi membawa informasi yang sama dari untaian DNA non-template coding. Terminasi, urutan ini memberikan sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai. Setelah ditranskripsi, RNA polimerase melepaskan hasil transkripsi RNA. Yang kedua, translasi. Translasi merupakan proses urutan nukleotida dalam RNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptida. Selama proses ini, sel membaca informasi pada messenger RNA mRNA dan menggunakannya untuk membuat sebuah protein.
Ada 20 macam jenis asam amino yang dibutuhkan untuk dapat membentuk protein yang berasal dari terjemahan kodon mRNA. Pada mRNA, instruksi untuk membuat polipeptida adalah RNA nukleotida adenine, uracil, cytosine, guanine disebut kodon. Kemudian akan menghasilkan rantai polipeptida yang lebih spesifik. Proses translasi dibagi menjadi 3 tahap. Tahap awal atau inisiasi, pada tahap ini ribosom merakit di sekitar mRNA untuk dibaca, dan tRNA pertama yang membawa asam amino metionin yang cocok dengan start kodon AUG. Bagian ini diperlukan agar tahap translasi bisa dimulai. Elongasi atau memperpanjang rantai. Ini adalah tahap di mana rantai asam amino diperpanjang. Di sini mRNA dibaca 1 kodon sekali, dan asam amino yang sesuai dengan kodon ditambahkan ke dalam rantai protein. Selama elongasi, tRNA bergerak melewati situs A, P, dan E dari ribosom. Proses ini diulang terus-menerus saat kodon baru dibaca dan asam amino baru ditambahkan ke rantai. Yang ketiga, terminasi. Ini adalah tahap di mana rantai polipeptida dilepaskan. Proses ini dimulai ketika stop kodon UAG, UAA, dan UGA masuk ke dalam ribosom, membuat rantai polipeptida terpisah dari tRNA dan lepas keluar dari ribosom. Yang ketiga, pelipatan protein. Rantai polipeptida yang baru disintesis tidak berfungsi sampai mengalami modifikasi struktur tertentu seperti penambahan karbohidrat ekor, lipid, kelompok protestik, dan lain-lain. Supaya menjadi fungsional dilakukan dengan modifikasi pasca translasi dan pelipatan protein. Pelipatan protein dibagi ke dalam 4 tingkat, yaitu tingkat primer, polipeptida, tingkat menengah, A helix dan P lipid lembar, tingkat tersier, bentuk serat dan bundar, dan tingkat kuarter, protein kompleks dengan 2 atau lebih subunit. Manfaat sintesis protein. Sel-sel mentesis protein ke seluruh tubuh. Protein ini yaitu yang pertama, protein struktural, merupakan adanya sebuah protein yang berbentuk struktur sel, membran organel, protein membran plasma, mikrotubulus, mikrofilament, sentriol, dan banyak lagi. Protein rahasia dari sel seperti antibodi dan hormon. Sel yang berbeda memiliki protein yang berbeda yang menentukan sifat fisik dan kimia sel, dan membedakan satu sel dengan yang lain. Sebagai contoh, banyak sel otot mengandung aktin dan miosin ketika tidak ada sel saraf. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata.